Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai keamanan sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Saya Pis. Saya Eri. Saya Zaki. Saya Saeba. Oke, untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Saiba. Kepada Saiba dipersilahkan. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara pengguna komputer, yaitu brainware, dengan perangkat keras komputer, hardware. Tanpa sistem operasi, maka perangkat keras komputer tidak bisa digunakan. Saat ini banyak perangkat lunak sistem operasi yang diciptakan perusahaan untuk digunakan pengguna komputer, diantaranya adalah sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh. Sistem operasi merupakan komponen pengolah peranti lunak dasar, essential component, bersistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu yang pertama, pengelola seluruh sumber daya sistem komputer sebagai resource manager. Yang kedua, sistem operasi sebagai penyedia layanan atau sebagai extended atau virtual machine. Selanjutnya ada keamanan sistem operasi, di mana aspek yang sangat penting dalam sebuah sistem komputer karena berperan sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam menjalankan fungsinya, sistem operasi sering menjadi target utama berbagai jenis serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan-serangan ini bertujuan untuk mengakses, merusak, atau mencuri data penting dari sistem komputer. Berikut ini adalah beberapa jenis serangan yang paling umum terjadi terhadap sistem operasi. Yang pertama itu ada malware. Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak yang sangat berbahaya. Malware dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Malware dapat menyebar melalui berbagai media, seperti email, situs web berbahaya, flash disk, dan jaringan lokal. Jenis-jenis malware yang umum mencakup, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Arif. Saya akan membahas mengenai malware. Malware, jenis-jenis malware yang umum mencakup yang pertama yaitu Trojan Horse atau Trojan, yaitu program berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi sah. Pengguna tanpa sadar menginstal dan setelah berjalan, Trojan dapat membuka pintu bagi penyerang untuk mengakses sistem secara jarak jauh atau remote. Malware sering digunakan sebagai pintu masuk awal untuk serangan lebih besar, seperti pencurian data, sabotase sistem, atau pengambilan kendali atas komputer korban lain. Berikutnya, ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi seluruh atau sebagian data pengguna sehingga tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi. Setelah sistem korban berhasil dienkripsi, penyerang akan menampilkan pesan tebusan atau ransom yang meminta pengguna untuk membayar sejumlah uang. Biasanya dalam bentuk mata uang kripto seperti Bitcoin untuk mendapatkan kunci pembuka.
Berikutnya, ransomware. Ransomware menyebar melalui email phishing. Ransomware menyebar melalui email phishing, lampiran file palsu, atau celah keamanan dalam sistem operasi yang tidak diperbarui. Serangan ini sangat merugikan karena tidak hanya mengunci data, tetapi juga mengancam reputasi dan kelangsungan bisnis. Salah satu contoh paling terkenal adalah serangan WannaCry yang terjadi pada tahun 2017 dan menyerang ratusan ribu komputer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Unauthorized access. Unauthorized access adalah tindakan mengakses sistem atau data tanpa izin yang sah. Pelaku bisa berupa orang luar yang menyerang sistem dari internet, maupun orang dalam yang menyalahgunakan hak aksesnya. Metode yang sering digunakan meliputi yang pertama itu mencoba masuk menggunakan kombinasi username dan password, brute force attack. Yang kedua, mengeksploitasi kelemahan sistem autentikasi. Yang ketiga, menggunakan kredensial yang telah dicuri atau bocor di internet. Berikutnya, privilege escalation. Privilege escalation terjadi ketika penyerang awal memiliki akses terbatas pada sistem, berhasil meningkatkan hak aksesnya menjadi setingkat administrator atau root access. Serangan ini sangat berbahaya karena administrator memiliki kontrol penuh terhadap sistem. Jenis privilege escalation terbagi dua. Yang pertama, vertical privilege escalation. Pengguna dengan akses rendah mendapatkan akses ke hak istimewa yang lebih tinggi. Horizontal privilege escalation. Pengguna mendapatkan akses ke data atau akun milik pengguna lain dengan level hak yang sama. Pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Syarif. Selanjutnya itu ada phishing. Phishing adalah teknik rekayasa sosial atau social engineering yang digunakan untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti username, password, atau nomor kartu kredit. Penyerang biasanya menyamar sebagai institusi atau individu terpercaya melalui email maupun situs web palsu ataupun pesan singkat. Tujuan dari phishing biasanya adalah untuk mendapatkan akses ke akun sistem operasi, mencuri data penting perusahaan atau individu, atau menyebarkan malware secara tidak langsung. Lalu ada exploiting vulnerabilities. Sistem operasi yang tidak diperbarui secara berkala atau memiliki kelemahan dalam kodenya menjadi target empuk bagi para penyerang. Kerentanan vulnerability adalah celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk memasuki sistem. Contohnya termasuk yang pertama, buffer overflow. Ketika input berlebih dimasukkan ke dalam memori yang bisa dieksploitasi untuk menjalankan kode jahat. Lalu, remote code execution atau RCE, kelemahan yang memungkinkan penyerang menjalankan perintah dari jarak jauh. Lalu kita akan masuk mekanisme keamanan sistem operasi. Sistem operasi sebagai komponen utama dalam sebuah sistem komputer memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data,
proses, dan komunikasi antar komponen. Dalam menghadapi berbagai ancaman cyber, sistem operasi modern telah mengembangkan dan menerapkan berbagai mekanisme keamanan yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem. Berikut ini adalah beberapa mekanisme utama yang digunakan. Yang pertama, manajemen hak akses atau access control. Manajemen hak akses adalah sistem yang mengatur siapa yang berhak mengakses file, directory, atau sumber daya tertentu dalam sistem komputer. Dengan sistem ini, setiap pengguna hanya diberi hak sesuai kebutuhannya berdasarkan prinsip last privilege atau hak minimum. Terdapat dua jenis utama kontrol akses. Yang pertama, Directory Access Control atau DAC. Pemilik sumber daya memiliki kontrol penuh atas siapa yang boleh mengaksesnya. Lalu, Mandatory Access Control atau MAC. Akses ditentukan oleh kebijakan sistem dan pengguna tidak bisa mengubah aturan ini. Dengan pengaturan ini, potensi penyalahgunaan atau kebocoran data dapat diminimalkan karena pengguna biasa tidak akan bisa mengakses area penting yang hanya diperuntukkan bagi administrator. Selanjutnya, autentikasi pengguna atau authentication. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna yang akan mengakses sistem. Proses ini biasanya dilakukan dengan memasukkan username dan password. Dalam sistem yang lebih canggih, bisa ditambahkan dengan metode two-factor authentication atau 2FA, yaitu kombinasi password dan kode UTP. Lalu biometrik, seperti sidik jari ataupun pengenalan wajah. Lalu yang terakhir, token digital atau kartu pintar. Autentikasi yang kuat menjadi gerbang utama perlindungan sistem, karena dengan verifikasi yang tepat, akses tidak sah dapat dicegah sejak awal. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Oke, selanjutnya firewall dan antivirus terintegrasi. Sistem operasi modern seperti Windows dan Linux telah dilengkapi dengan firewall bawaan yang berfungsi sebagai penyaring lalu lintas jaringan. Firewall dapat dikonfigurasi untuk yang pertama mengizinkan atau memblokir koneksi berdasarkan IP, port, atau protokol. Yang kedua, mencegah akses dari luar dan tidak dikenal. Selain itu, integrasi dengan antivirus juga memperkuat perlindungan terhadap malware. Antivirus mendeteksi, mengkarantina, dan menghapus program jahat yang mencoba menyusup atau merusak sistem. Contoh, Windows Defender pada Windows 10 atau 11, IPTAPS atau UEFI pada distribusi Linux. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi tidak hanya ditentukan oleh fitur teknis yang disediakan oleh sistem itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, baik dari sisi internal maupun eksternal. Konfigurasi awal. Konfigurasi awal sistem operasi yang sangat menentukan tingkat keamanannya. Sistem yang dikonfigurasi secara asal-asalan atau terlalu permisif dapat membuka banyak celah keamanan. Contohnya mengaktifkan layanan yang tidak perlu,
pengaturan default, password yang tidak diganti, file sharing tanpa enkripsi. Konfigurasi yang aman harus mengikuti prinsip secure by default, yaitu sistem yang langsung aman sejak pertama kali diinstal. Administrator perlu mematikan layanan yang tidak digunakan dan membatasi akses secara ketat. Pengelolaan hak akses. Pemberian hak akses dapat kepada pengguna yang penting. Kesalahan dalam pemberian hak istimewa dapat memberikan peluang bagi pengguna, biasanya mengakses data sensitif atau melakukan perubahan sistem. Prinsip least privilege harus selalu diterapkan, yaitu hanya memberikan hak minimum yang diperlukan oleh pengguna untuk menjalankan tugasnya. Semakin banyak hak akses yang dimiliki pengguna, semakin besar pula resiko keamanannya. Kedisiplinan dan kesadaran pengguna. Sistem yang kuat pun bisa menjadi rentan jika digunakan oleh orang yang tidak disiplin atau tidak paham keamanan. Faktor manusia masih menjadi salah satu penyebab utama kebocoran data dan terjadinya serangan seperti menggunakan password yang lemah dan mudah ditebak, mengklik tautan mencurigakan, atau membuka lampiran email dari sumber tidak dikenal, mengabaikan peringatan keamanan dari sistem. Pelatihan dan edukasi mengenai kebijakan keamanan serta ancaman cyber perlu dilakukan secara berkala, terutama di lingkungan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, frekuensi pembaruan sistem atau update dan patch. Pembaruan sistem operasi secara berkala sangat penting untuk menutup celah keamanan yang ditemukan dari waktu ke waktu. Jika sistem jarang diperbarui, maka akan sangat rentan terhadap serangan yang memanfaatkan kerentanan lama. Produsen sistem operasi seperti Microsoft, Apple, dan komunitas Linux secara rutin mengeluarkan patch keamanan yang harus segera diterapkan. Menunda update sama dengan membuka pintu bagi serangan yang sudah diketahui oleh publik dan oleh penyerang. Kualitas kode sumber sistem operasi. Sistem operasi dengan kode sumber yang bersih dan ditulis dengan standar keamanan yang tinggi akan lebih sulit untuk dieksploitasi. Banyak kerentanan muncul akibat kesalahan pemrograman seperti buffer overflow, pointer yang tidak valid, atau celah injeksi. Sistem operasi sumber terbuka atau open source seperti Linux yang seringkali lebih cepat dalam menanggapi celah keamanan karena komunitas global dapat melakukan audit kode secara terbuka. Penggunaan perangkat lunak tambahan. Aplikasi dan pihak ketiga yang diinstal dalam sistem operasi juga bisa mempengaruhi tingkat keamanannya. Beberapa perangkat lunak yang tidak mengikuti standar keamanan yang baik atau bahkan bisa membawa malware terselubung. Oleh karena itu, hindari menginstal software dari sumber yang tidak resmi. Yang kedua, gunakan aplikasi yang terpercaya dan diperbarui secara aktif oleh pengembangnya. Yang ketiga, periksa izin dan akses yang diminta oleh perangkat lunak yang menginstalnya. Selanjutnya, lingkungan jaringan. Lingkungan jaringan tempat sistem operasi berada juga sangat memengaruhi keamanannya. Sistem yang terhubung ke jaringan publik atau internet secara langsung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibanding sistem yang hanya berada di dalam jaringan lokal. Selanjutnya, upaya meningkatkan keamanan sistem operasi. Dalam era digital yang penuh dengan ancaman keamanan cyber, menjaga sistem operasi agar tetap aman menjadi sebuah keharusan.
Berbagai jenis serangan seperti malware, pencurian data, maupun eksploitasi celah keamanan terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan sistem operasi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan pembaruan sistem secara rutin. Salah satu langkah paling mendasar dalam meningkatkan keamanan adalah memastikan sistem operasi dan perangkat lunak pendukungnya selalu diperbarui. Pembaruan ini biasanya mencakup patch keamanan, perbaikan bug, dan peningkatan fitur keamanan baru. Kedua, kedisiplinan dan kesadaran pengguna. Pengelolaan hak akses yang baik akan mencegah penyalahgunaan sistem oleh pengguna yang tidak berwenang. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah menerapkan role-based access control. Administrator sistem juga disarankan untuk menggunakan akun terpisah. Ketiga, menggunakan perangkat lunak keamanan tambahan. Meskipun sistem operasi memiliki fitur keamanan bawaan, penggunaan perangkat lunak tambahan seperti antivirus, anti-spyware, dan firewall eksternal sangat disarankan untuk memperkuat perlindungan. Keempat, menerapkan autentikasi berlapis. Autentikasi ganda atau MFA memberikan lapisan keamanan tambahan di luar username dan password. Kombinasi yang bisa digunakan antara lain kata sandi plus kode OTP dari aplikasi autentikasi, kata sandi plus biometrik, dan token fisik plus password. Kelima, mendidik pengguna tentang kesadaran keamanan. Manusia adalah elemen penting dalam sistem keamanan. Seberapapun canggihnya sistem operasi, jika pengguna tidak memahami dasar-dasar keamanan, maka risiko tetap tinggi. Langkah-langkah edukasi yang bisa dilakukan adalah pelatihan rutin mengenai ancaman phishing, rekayasa sosial, dan cara membuat password yang kuat. Edukasi mengenai praktik penggunaan internet yang aman dan simulasi serangan untuk menguji kesiapan pengguna. Keenam, mengaktifkan fitur logging dan monitoring. Dengan mengaktifkan fitur log, administrator dapat melihat aktivitas sistem secara historis maupun real time. Jika terjadi insiden keamanan, log sangat berguna untuk melacak sumber serangan. Beberapa sistem operasi juga mendukung integrasi dengan SIEM atau Security Information and Event Management untuk pengumpulan dan analisis log secara otomatis. Ketujuh, melakukan backup data secara berkala. Backup merupakan upaya pencegahan terhadap kehilangan data akibat serangan, seperti ransomware atau kerusakan sistem. Backup yang baik sebaiknya dilakukan secara terjadwal, disimpan di lokasi berbeda, dan diuji secara berkala untuk memastikan bisa dipulihkan dengan baik. Kesimpulannya, keamanan sistem operasi merupakan aspek fundamental dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta layanan pada komputer. Sistem operasi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak menjadi target utama berbagai ancaman seperti malware, ransomware, akses tidak sah, privilege escalation, phishing, dan eksploitasi kerentanan. Untuk menghadapinya, sistem operasi modern telah menerapkan berbagai mekanisme keamanan seperti manajemen hak akses, autentikasi, audit logging, firewall, antivirus, dan pembaruan otomatis. Namun, keamanan sistem tidak hanya bergantung pada fitur teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh konfigurasi sistem, pengelolaan hak akses, kesadaran pengguna, frekuensi pembaruan, kualitas kode sumber,
penggunaan perangkat lunak tambahan, dan lingkungan jaringan. Oleh sebab itu, keamanan sistem operasi harus dijaga secara menyeluruh dan berkelanjutan. Cukup sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.